sambil palanya miring gini. Dan dia ngomong pakai bahasa Jawa, "Kowe ngopo ning kene?" Dan itu terus-terusan. Dia 3 kali ngomong, "Kowe ngopo ning kene, kowe ngopo ning kene," gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di ngobrol.com dengan gue Jambe. Salam lestari. Teman-teman di rumah, semoga semuanya dalam keadaan sehat sejahtera. Pada kesempatan kali ini gue coba akan menceritakan kisah pengalaman pribadi gue ke Gunung Merbabu tahun 2015. Bulannya tuh sekitar pertengahan Agustus. Sebelum masuk ke videonya, buat teman-teman di rumah, terima kasih atas saran dan kritiknya buat ngobrol.com. Semoga ngobrol.com kedepannya makin baik lagi. Dan jangan lupa subscribe buat ngobrol.com. Baik, kita simak aja ceritanya. Jadi pada waktu itu tahun 2015, gue, Gilang, dan salah satu teman gue, Putra, gue janjian di satu tongkrongan buat naik gunung ke Gunung Merbabu via Kopeng. Jadi waktu itu kita coba nyari waktu yang pas dan ketemu waktu itu sekitar pertengahan Agustus karena waktu itu kita sama-sama libur. Jadi waktu itu kita berangkat tadinya bertiga gitu. Tapi pas kita lagi nyiapin barang, nyiapin keril, ngumpulin keril, terus ngumpulin makanan buat persiapan naik gunung, ternyata ada salah satu teman Gilang bernama Nola dan 2 temannya si Putra. Pertama itu si Susi, kedua si Putri. Dan Susi ini kebetulan teman dari si Putri gitu loh. Jadi saling ngajak. Dan Putri ini kebetulan pacar dari si Putra gitu. Akhirnya kita putusin berenam buat naik Gunung Merbabu pada bulan Agustus itu. Kita akhirnya berembuk ngumpul di satu warung. Kita ngumpul, kita coba ngomong-ngomongin semuanya. Kita ngomong, kita naik apa nih? Kita berapa hari buat persiapan berangkatnya, terus barang-barangnya kayak gimana, kayak gitu. Dan akhirnya setelah ngumpulin semua keril, semua barang-barangnya, kita berangkatlah waktu itu pertengahan Agustus via Senen dulu. Jadi waktu itu kita udah pesen tiket kereta Serayu untuk jurusan Semarang. Jadi kita berangkat waktu itu kisaran jam 10 malam lewat stasiun Senen. Dari Jakarta, dari rumah, kita waktu itu naik taksi online. Kita berangkat bareng-bareng berenam ke stasiun Senen. Sampai stasiun Senen, kita beli makanan dulu lah buat di kereta. Kita beli makanan, waktu itu nasi, terus beberapa cemilan buat di kereta. Jadi di kereta kita udah ada persiapan makanan gitu loh. Sampai di kereta pun si Gilang bilang ke teman-teman yang lainnya, seperti biasa kita harus berdoa dulu sebelum berangkat. Kita berdoa dan Gilang di situ menekankan, ingat ya pesan-pesan yang kita bahas kemarin. Jadi sebelumnya kita udah coba ngomong ini apa aja peraturan di gunung. Jadi misalkan buat di gunung tuh nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Semua Gilang udah bilang di waktu kita di nongkrong di warung itu. Selang berapa jam ya, kisaran jam 7 pagi, dari jam 10 malam itu kita sampailah di Semarang Poncol gitu. Sampai Semarang Poncol itu kisaran jam 7 pagi, kita turun kereta langsung angkat keril dari atas kereta. Kita angkat keril, kita keluar ke stasiun. Nah, sampai keluar stasiun, gua sama Gilang duduklah di satu warung buat ngopi dulu lah, karena kan kita baru nyampe. Nah, sembari ngopi, yang lain pun coba pesen makanan buat sarapan juga. Gua sama Gilang nih coba cari-cari tahu nih, kita ke Kopeng naik apa ya dari sini gitu. Dan akhirnya kita tanya bapak-bapak sama mas-mas beberapa kali. Akhirnya ketemulah bapak-bapak bilang, "Mas, mendingan Mas nyewa aja mobil gitu." "Mobil apa Pak?" gitu. "Mobil kayak Avanza lah Mas," gitu. Nah itu bisa Mas charter itu langsung ke Kopeng gitu. Nah di situ pun Gilang bilang,
Oh iya mas, iya pak, baik gitu. Akhirnya kita coba cari tahu tuh mobil yang mana nih gitu. Akhirnya ketemulah sama mas-mas yang punya mobil itu. Akhirnya gue tanya ke situ, pakai bahasa Jawa gitu, mas, nek misalnya neng Kopeng piro regane gitu. Jadi misalnya gue Kopeng harganya berapa gitu. Jadi di situ kita tawar menawar tuh, akhirnya ketemulah deal harga yang pas buat ke Kopeng gitu. Dari situ gue bilang masnya, mas tunggu sini dulu ya, karena saya masih ada rombongan saya gitu, lagi di warung. Oh ya udah, makan-makan dulu aja, saya tunggu di sini gitu. Akhirnya dari situ gue bilang ke teman-teman yang lain, si Putra dan Putri, semuanya, si Nola dan Susi juga, kita udah dapat mobil nih buat ke Kopeng gitu. Oh udah dapat be, udah gitu. Gue sama Gilang tadi udah cari-cari gitu. Dan akhirnya gue bilang ke mereka, jangan lama-lama ya, mas-masnya nungguin nih di sana gitu. Selang setengah jam, jam setengah 8 lah, masukin keril ke mobil itu gitu. Dan mobil itu emang udah penuh gitu loh. Di belakang kita taruh keril, terus posisinya di depan ada gua, di belakang ada Gilang dan teman-teman yang lain juga gitu. Dan akhirnya gue berangkat lah dari Semarang Poncol ke Kopeng pakai mobil yang tadi gitu loh. Itu jam setengah 11, kisaran hampir 2,5 jam. Dan sampai base camp gue bayar itu buat mas-mas yang tadi udah nganterin. Nah sampai pos base camp, teman-teman pun biasa naruh keril dulu, istirahat dulu, balik lagi gue sama Gilang lagi, karena kan memang kebetulan gue sama Gilang nih beberapa tahun ke belakang udah naik ke Merbabu via Kopeng gitu. Nah akhirnya gue ke Simaksi, gue bayar pendaftaran. Setelah bayar pendaftaran, gue sama Gilang nanya ke masnya, mas, nah misalnya mau sarapan dulu atau mau makan di mana ya gitu loh. Karena memang ternyata pas tadi pagi di Semarang Poncol kita belum sempat sarapan, cuman goreng-gorengan aja gitu. Masnya bilang, oh ada nih yang biasa masakin buat pendaki gitu. Di mana mas? Di tempat yang Mbok Mie yang di sana gitu. Nanti mas tinggal bayar aja di situ gitu. Dia biasanya masakin dan nantinya mas tinggal bayar gitu. Dan akhirnya kita ke tempat Mbok Mie, bilang maksud tujuan kita ke Mbok Mie, dan Mbok Mie akhirnya, ya tunggu sebentar ya mas, saya masakin dulu gitu. Akhirnya masakan datang, kita makan bareng-bareng di situ. Biasalah sambil makan kita bercanda-bercanda, kita bilang nanti pokoknya yang bawa keril berat si Jambe nih, gini bercanda-bercanda di situ. Akhirnya setelah bercanda-bercanda makan selang 1 jam, akhirnya kita bilang, ini kita nggak boleh kesiangan ya gitu, karena kan kita mesti target ngelewatin pasar setan tuh kalau bisa sebelum maghrib gitu. Si Gilang bilang gitu, karena memang Gilang tahu banget, karena dia sebelumnya pernah ngalamin kejadian yang di luar nalar di Gunung Merbabu di pasar setan itu pada tahun-tahun sebelumnya gitu loh. Kita bilang ya udahlah kita buru-buru, kita nggak usah lama-lama di sini, kita buruan packing lagi nih gitu. Akhirnya kita packing lagi tuh, balik ke base camp, kita siap-siap, kita berdoa dulu lah di situ. Kita berdoa di situ, dan Putri, Sinola dan Susi pun ikut berdoa di situ semuanya gitu loh. Sekitaran jam habis zuhur, kita berangkatlah dari pos base camp pendakian gitu loh. Kita jalan pelan-pelan lewatin ladang penduduk, dan akhirnya kita sampai pos bayangan 1. Sampai pos bayangan 1 kita sempat istirahat sebentar gitu, tapi kita nggak istirahat lama-lama, cuman selonjoran kaki sebentar gitu loh. Kita jalan lagi nih, jalan sampai pos bayangan 2 gitu loh. Di pos bayangan 2 ini kita istirahat, kita ngerokok sebentar sekalian ngisi air gitu. Karena di pos bayangan 2 ini ada bak kotak ini buat tempat tampungan air gitu. Di situ Gilang sama gua ngisi air beberapa botol buat persediaan kita ke Merbabu gitu. Kita mikir kita nggak usah terlalu banyak nih, karena kan nanti kita ada air lagi nih di dekat plang geger sapi yang di atas. Gue bilang ke teman-teman gitu, oh ya udah Mbe, tapi kalian juga mesti irit-irit ya gitu, karena kan kita air tinggal sedikit nih kalau misalkan kalian minumnya terlalu banyak gitu loh. Akhirnya setelah ngerokok, istirahat di situ, ngisi air, kita jalan lagi tuh, jalan. Akhirnya kita sampailah di pos 1. Di pos 1 kita cuman break sebentar aja.
Di situ kita nggak ngerokok, cuman istirahat sebentar aja sambil nunggu si Susi, si Putri sama si Nola karena dia di belakang gitu. Kebetulan barisannya gua di depan. Setelah itu baru si Putra, Susi, si Nola, terus sama si Gilang terakhir gitu. Gilang jadi sweeper waktu itu. Akhirnya kita jalan sampailah di pos 2 itu jam 4-an gitu. Jam 4 sorean gitu. Jam 4 sorean Gilang sempat bilang, "Keburu nggak ya Mbak kita sebelum maghrib ini bisa ngelewatin pasar setan, sedangkan pasar setan masih agak jauh nih." Gitu. Si Gilang udah agak wanti-wanti di sini gitu loh. Ah yaudah lah, gue coba bilang ke anak-anak dulu ya, biar jalannya agak cepetan gitu loh. Akhirnya gue bilang ke anak-anak, kita mesti buru-buru ya gitu. Yang seperti Gilang bilang tadi gitu. Kita sebelum maghrib tuh kalau bisa udah ngelewatin pasar setan, jadi kita udah sampai ya setengah mau ke Pemancar lah gitu loh. Ya udah Mbak gitu, siap gitu. Tapi sebenarnya kondisi cewek-cewek ini udah mulai turun gitu loh. Kondisi mereka tuh udah mulai melemah gitu loh. Karena kondisi yang medannya memang kebetulan si Putri sama si Susi ini belum pernah naik gunung sebelumnya gitu. Dan si Nola pun pernah tapi cuma sekedar camping aja gitu. Akhirnya kita naik lagi, ternyata pas banget setengah 6 kita masih belum nyampe pasar setan. Gilang bilang, kayaknya kita nggak keburu dah Mbak gitu. Kayaknya kita mesti ngecamp di pasar setan nih gitu. Karena kondisi cewek-cewek ini udah lihat sendiri lah gitu. Oh ya udah Lang, gue bilang gitu ke Gilang. Gue coba bilang lagi deh teman-teman gitu. Akhirnya gue bilang tuh ke teman-teman, kayaknya kita mau nggak mau mesti ngecamp dah di pasar setan gitu. Karena kondisi kalian nih udah mulai ngedrop gitu. Karena fisik kalian juga udah mulai melemah gitu. Ya udah Mbak, atur aja. Itu yang dikatakan sama si Putri. Karena Putri emang badannya emang agak gede dikit kayak gua. Dan dia emang udah dari awal pun udah lemah kondisinya gitu loh. Dan akhirnya pas banget maghrib jam 6 lah, itu gue inget banget, gue bawa jam. Sampailah kita di pasar setan gitu. Dan di pasar setan pun Gilang sempat diem sejenak gitu. Sebentar Mek gitu. Kenapa Lang gitu? Sebentar gitu. Oh ya udah, gue paham deh Gilang ini gitu. Akhirnya kita diem sebentar pas maghrib, pas banget pasar setan. Gimana nih Lang gitu? Ya mau nggak mau Mbak kita ngecamp di sini malam ini gitu. Oh ya udah dah gitu. Akhirnya Gilang ngeluarin tenda di carrier-nya gitu. Tenda semuanya ada di Gilang. Kebetulan kita pada pendakian ini kita bawa 2 tenda gitu. Jadi tenda yang satu tuh memang muat kisaran 4-5 orang. Dan yang satu emang agak kecil gitu loh. Dan akhirnya kita bangun tenda itu berdua sama Putra yang satu, terus Gilang bikin yang satu lagi sama si Nola gitu. Dan si Putri sama si Susi ngeluarin alat masak gitu. Akhirnya kita bangun 2 tenda nih. Bangun 2 tenda. Tenda kita berhadap-hadapan gitu loh. Jadi sini tenda 1, ini tenda 2 saling berhadap-hadapan gitu. Akhirnya tenda jadi itu kisaran ya 1 jaman kita masak-masak lah di situ. Kita ngeluarin semua perbekalan kita masak-masak. Setelah ngeluarin perbekalan, si Gilang ngeluarin air lah buat masak sayur. Terus si cewek-cewek pun bantu-bantu buat goreng-gorengnya gitu. Itu kita masak nasi semuanya. Akhirnya kita makan semuanya yang udah dimasak. Kita istirahat itu kisaran jam 10-an gitu, jam 10 malam. Akhirnya kita istirahat. Ya udah nih, kita istirahat ya jam 10 malam. Ingat besok pagi kita mesti jalan lagi gitu. Karena buat ke puncak kita masih melewati beberapa pos lagi gitu. Ya udah Mbak, siap gitu. Akhirnya si cewek-cewek ini tidur di tenda yang sebelah sini. Dan gua, Putra sama si Gilang tidur sebelah sini. Akhirnya kita tidurlah malam itu. Akhirnya si Putri jam 11 tuh bangun gitu. Dan bangunin si Nola. Nol bangun dong gitu. Temenin gua kencing. Akhirnya Nola bangun. Akhirnya mereka kencing lah keluar tenda. Akhirnya jam 11 si Gilang tuh dengerin suara gamelan gitu. Teng, teng, teng. Gilang penasaran itu suara dari mana. Akhirnya dia buka setting tenda, set, dia ngelengok ke luar tenda.
dia lihat di sebelah tendanya. Ternyata si Susi ini lagi gerak-gerak nari gitu. Dan Gilang kaget spontan, langsung bangunin gua. Dek, bangun gitu. Kenapa Lang? Itu Susi kenapa gitu? Kenapa emang Lang? Dia nari-nari Mbak gitu. Yaudah yuk kita lihat gitu. Akhirnya gue spontan juga bangunin si Putra yang lagi tidur. Put bangun Put gitu. Buruan gitu. Kenapa Mbak? Buruan gitu. Akhirnya kita bertiga keluar tenda tuh. Keluar tenda, akhirnya kita coba lihat tenda di seberang kita, tenda perempuan. Kita buka tenda lah. Set gitu. Ternyata pas kita buka, bener, si Susi lagi nari kayak orang nari Jawa gini gitu. Gue langsung kaget, Lang, ini gimana Lang gitu. Gue langsung bilang ke Gilang, ternyata si Putri sama Nola nggak ada di lokasi gitu. Put, gue biar nanganin ini, lu cari deh si Putri sama si Nola kemana gitu loh. Dan ya udah Mbak, gue cari-cari sekitaran sini gitu loh. Dan akhirnya gue sama Gilang pun masuk ke dalam tenda gitu loh. Lang, ini gimana Lang gitu. Gilang spontan cuman bilang, ya udah Mbak, tenang Mbak, coba gue tanganin gitu. Si Gilang pun dengan, gue nggak ngerti si Gilang gimana gitu, dia cuman gini ke bahunya si Susi. Dan Susi waktu itu spontan langsung tak, dia langsung lemas, langsung tidur gitu. Lang, ini kenapa Lang gitu. Gue nggak tahu Mbak gitu. Ya udah Mbak, gak usah dibahas malam ini gitu. Oh ya udah Lang gitu. Dan setelah ngomong itu, si Putra datang tuh sama si Putri sama si Nola. Ini kenapa Mbak gitu. Ada apaan gitu. Gue bilang ke Putri, nggak ada apa-apa gitu. Ya udah istirahat aja nih malam ini gitu. Pokoknya kalian sebelum tidur berdoa dulu lah gitu. Dan akhirnya kita balik lagi ke tenda masing-masing gitu. Gue tanya lagi ke Gilang, kenapa sih Lang gitu. Ya udah lah Mbak, besok aja, besok bakal gue ceritain gitu. Oh ya udah gitu. Akhirnya kita malam itu tidur kisaran jam 12-an lah gitu. Akhirnya pagi kita bangun, itu kisaran jam 7 pagi. Kita bangun, yang pertama bangun tuh Gilang gitu. Be bangun dari jam 7 gitu. Oh ya udah Lang gitu. Ya udah kita masak-masak dulu lah gitu. Akhirnya di situ gue cuci muka dulu, akhirnya kita masak-masak tuh di situ. Kita masak-masak bareng-bareng di situ. Itu kisaran jam 8 kita makan bareng. Jam 9 ini kita packing tuh semuanya, tenda 1, tenda 2 kita packing, masukin ke dalam carrier lagi. Kita start itu sekitar jam 9-an, setengah 10 lah gitu. Kita jalan lagi bawa carrier. Kita jalan itu kisaran jam 10-an lah, kita jalan lagi, jalan terus tuh. Kita jalan, akhirnya kita sampailah di pos pemancar itu. Sampai pos pemancar, kita istirahat break sebentar. Tapi di sini nih, si Gilang ini kok kelihatan beda gitu loh. Gue tanya ke Gilang, Lang, lu kenapa gitu loh. Gak apa-apa Mbak gitu. Kok lu beda banget, lemes banget gitu. Iya nih Mbak gitu. Akhirnya di situ gue mutusin, Put, lu di depan aja deh gitu. Gue biar di belakang nemenin si Gilang, dan si cewek-cewek ini di depan gue gitu. Akhirnya kita ganti posisi, si Putra di depan, ada Susi, ada Putri, ada Nola, ada gue sama si Gilang. Kita mulai start lagi itu kisaran jam setengah 1-an gitu. Setengah 1-an kita jalan lagi, jalan sampailah ada plang geger sapi. Di situ kita coba ngambil air karena memang di situ ada mata air di bawah. Sebenarnya nggak mata air sih, kayak pipa patahan gitu, tapi bisa ada air yang bisa dibuat minum situ. Akhirnya Gilang sama Putra turun ke bawah buat ngambil air gitu. Akhirnya dia bawa botol di tali rapiah gitu, turunlah ke bawah yang gue bilang tadi. Selang setengah jam lah si Gilang sama Putra naik ke atas gitu. Ini Mbak airnya gitu. Oh yaudah kita packing lagi nih gitu.
Di situ gue bilang lagi ke temen-temen buat ya tolong ya gitu airnya diirit gitu, karena memang dari awal perjalanan ini si Putri ini dia nggak bisa banget aus gitu loh. Jadi aus dikit minum, aus dikit minum gitu, karena mungkin baru pertama kali naik. Jadi ya gue wajarin lah gitu. Setelah itu kita putusin buat jalan lagi gitu. Jalan, akhirnya kita sampailah di helipad. Nah, sampai di helipad kita break sebentar tuh. Sampai di helipad kita break sebentar, kita lanjut jalan lagi. Tapi lagi-lagi si Gilang pun ngeluh, bilang, "Bek, gue gak kuat nih kayaknya." Gitu. "Kenapa sih Lang?" Gitu. "Berat banget." Gitu. "Ah yaudahlah," gitu. "Mau tukeran keril," gue bilang gitu. "Ah gak usah Bek, gak masalah deh." Gitu. "Yaudah kita jalan aja deh." Ya akhirnya kita jalan lagi nih, jalan. Akhirnya kita sampailah di pertigaan Sarif dan Kenteng Songo itu kisaran hampir jam 4-an lah waktu itu. Jam 4-an kita sampai situ, gue bilang di sana ada puncak Sarif, di sini ada puncak Kenteng Songo. Kalau mau kita mampir dulu nih ke puncak Sarif di sini gitu. Tapi si Putri sama si Nola bilang, "Gue nggak ikut deh Mbak," gitu. "Gue di sini aja." Gitu. "Gue nggak kuat kayaknya kalau mesti naik lagi, mendingan gue langsung ke Kenteng Songo aja." "Ya udah lu tunggu di sini ya," gue bilang gitu. "Tunggu di sini." Keril ditinggal semua gitu di situ sama si Putri sama si Nolan nunggu Keril gitu. Akhirnya kita jalan tuh naik ke atas, sampailah kita di puncak Sarif. Dan kita foto-foto sebentar, gue bilang jangan lama-lama ya gitu. Karena kasihan si Putri sama si Nolan nunggu di bawah dan kita kalau bisa jangan sampai kemalaman gitu. Akhirnya kita turun pakai Keril lagi masing-masing, kita lanjutin jalan sampailah di Jembatan Setan gitu. Nah di Jembatan Setan ini kalian mesti tahu itu treknya benar-benar kita di pinggir tebing gitu dan di bawahnya jurang gitu. Dan emang itu trek yang harus dilalui ketika kita mau ke puncak Kenteng Songo via Kopeng. Akhirnya kita jalan tuh lewatin Jembatan Setan dan alhamdulillah nggak terjadi apa-apa dan aman semuanya. Kita mulai jalan lagi ke puncak Kenteng Songo gitu. Tapi si Gilang lagi-lagi bilang, "Bek, gue nggak kuat nih, berat banget gitu." "Kenapa Lang?" Gitu. "Tapi lu masih kuat kan?" "Kuat sih, tapi aduh berat banget gitu." Yaudah, pelan-pelan aja. Gue sambil nungguin Gilang. Akhirnya Putra tetap jalan. Akhirnya kita mudah mau sampai puncak Kenteng Songo nih. Si Gilang nggak ada di belakang. Padahal tadinya deket banget di belakang gue gitu. Akhirnya gue bilang ke Putra, "Put, lu jagain cewek-ceweknya dulu ya, jangan ke puncak dulu. Walaupun puncak tinggal dikit lagi gitu." "Kenapa Mbak, si Gilang ketinggalan di belakang nih?" Gitu. "Tadi sih deket banget sama gue, tiba-tiba nggak ada." Gitu. "Oh ya udah," gitu. Akhirnya gue balik lagi nih ke belakang. Gue balik lagi ke belakang. Ternyata nggak jauh sih. Tapi si Gilang ini cuma duduk. Gue "Kenapa Lang?" "Udah Mbak, gitu. Tinggalin gue aja di sini." Gitu. "Lu ngomong apaan sih?" Gue bilang gitu. "Gue gak kuat banget Mbak kalau mesti nerusin, udah yuk." Gitu. Akhirnya gue dengan buru-buru gue bilang, "Ayo Lang," gitu. Gue papah dia pelan-pelan. Keril gue bawa. Ya udah, akhirnya gue papah, Keril gue bawa. "Ayo Lang, pelan-pelan. Dikit lagi puncak Lang," gue bilang gitu. Akhirnya dia cuma diem aja sambil jalannya lemes gini. Akhirnya gue ketemulah sama teman-teman gue, si Putra, si Putri, Nola, sama si Susi gitu. Tapi lagi-lagi ada kejadian aneh di sini gitu. Pas banget gue sampai puncak, Gilang langsung jatuh, brak gitu. "Hah, ini kenapa?" Gilang jatuh brak, terus tiba-tiba ada angin kenceng, bush, ada angin kayak badai gitu, terus ada hujan rintik-rintiknya gitu. Dan gue bingung nih kenapa gitu. Akhirnya gue bilang ke Putra, "Put, ambil flashlight di Keril gue," gue bilang gitu. "Oh ya Mbak," gitu. "Bikin flashlightan dulu tuh di situ," gue bilang gitu. Nggak jauh dari situ ada tempat lapak dikit buat flashlightan. Akhirnya gue bikin flashlight. Si Gilang gue tidurin di dalam, gue angkat. Dan di situ hujan deres, agak deres lah.
Agak deres di situ, akhirnya gue bilang udah start sini dulu deh gitu. Itu gue di puncak kondisinya. Gue bilang, Put ambilin alat masak dong gitu. Kita mesti masak air hangat nih buat Gilang gitu. Gue takut dia kedinginan atau kenapa nih. Akhirnya di situ Putra masak susu anget gitu, bikin susu anget. Dan di situ si Susi pun nangis. Si Susi nangis, Lang lu kenapa Lang lu kenapa? Pipinya dipegang-pegang gini. Dan di situ gue bilang, udahlah berdoa gitu. Semoga Gilang nggak kenapa-napa nih. Oh yaudah. Akhirnya kita berdoa bareng-bareng di situ. Susu udah matang, akhirnya gue minumin ke Gilang. Nih Lang. Gilang pun masih marah. Pakai sendok pelan-pelan itu tumpah. Gue minumin lagi pakai sendok, tumpah lagi susunya. Dan terakhir gue tepok-tepok Lang. Gue tepok-tepok pipinya. Setelah pipinya gue tepok, dia cuma gini, oh kenapa Mia gitu. Ini minum susu dulu gitu. Setelah minum susu, terus akhirnya hujan reda. Tiba-tiba terus Gilang gini, gue kenapa sih Mia di sini gitu. Ya lu kenapa, gue bilang gitu. Lu yang kenapa, gue bilang gitu. Gue tadi terakhir gue lihat gue cuma duduk, terus gue blank di situ gitu. Jadi pada saat gue ketemu terakhir sama Gilang itu, ternyata Gilang memang kayak ngalamun gitu di situ. Dan untungnya buru-buru gue samperin dia waktu itu gitu. Akhirnya di situ di puncak Genteng Songo kisaran jam 5, angin udah mulai reda, hujan mulai udah nggak ada. Akhirnya kita foto-foto di situ sebentar. Foto-foto, dan kalau mesti tahu di situ akhirnya kita mutusin buat lintas lewat Selo gitu. Dan di situ gue ketemu rombongan pendaki dari Bekasi 3 orang waktu itu. Hampir setengah 6 kita turun dari puncak Genteng Songo ke jalur Selo gitu. Di situ udah gelap, akhirnya kita keluarin senter lah gitu. Keluarin senter, kita turunin puncak. Akhirnya kita sampailah di sebuah dataran di pas banget bawah puncak yang ke jalur Selo. Itu kayak ada dataran gitu, ada dataran. Dan sampai situ gue bilang udahlah kita camp di sini aja gitu. Gue masih mikir Gilang, gue masih mikir kondisinya dia. Akhirnya kita di situ bangun tenda, cuma 1 tenda. Padahal kita ada 2 tenda nih. Karena kita belajar dari pengalaman malam sebelumnya, gue takutnya akan kejadian apa-apa gitu. Akhirnya kita bangun tenda 1 aja. Setelah itu kita malam itu gak masak gitu, karena memang persediaan air kita tinggal 2 botol loh gitu. Tinggal 2 botol, dan gue bilang ini kita minum aja dikit-dikit dan kita istirahat gitu. Karena kondisi kita nggak ada air lagi, tinggal 2 botol nih gitu. Oh ya udah Mbak gitu. Oke gitu. Di situ pun tiba-tiba angin kenceng lagi. Itu kisaran jam 8 malam, angin kenceng lagi. Dan akhirnya Gilang bilang, Mbak lu bawa Yasin kan? Bawa lah gitu, baca Mbak gitu. Akhirnya di situ gue baca Yasin. Dan pas ayat terakhir tiba-tiba angin hilang, angin yang kenceng tadi hilang gitu. Akhirnya kita jam 9 mulai tidur. Dan posisinya gini, ini ada si Putri, ada si Putra, ada si Nola, ada si Susi paling pinggir, ada gua sama Gilang. Dan Gilang ini tidurnya memang agak keluar tenda waktu itu, karena memang kondisinya tenda kita tuh cuman 4-5 orang aja gitu loh. Selang jam berapa waktu itu? Jam 11-an lah. Gilang bangun gitu. Dan langsung ngomong gini, lu ngapain tuh gitu. Lah, gue kaget gitu. Lah lu ngapa Lang gitu. Lu ngapain itu gitu. Sambil nunjuk-nunjuk si Putra sama si Putri gitu. Dan gue bingung kenapa, apa yang terjadi gue nggak tahu waktu itu. Gilang cuma marah-marah ke Putra ke Putri gitu. Ada apa sih Lang? Wah kacau Mbak gitu, kacau gitu. Kenapa emang? Udahlah gue mau bahas gitu. Tiba-tiba
si Susi ini kejadian lagi gitu. Si Susi cuma gini nih, sambil merem, terus palanya miringin, dan dia ngomong pakai bahasa Jawa, "Koe ngopo neng kene?" Dan itu terus-terusan, dia 3 kali ngomong, "Koe ngopo neng kene, koe ngopo neng kene," gitu. Mungkin kalau misalkan bahasa Indonesianya itu, "Kamu ngapain di sini?" gitu loh. Dan di situ pun balik lagi nih, Gilang ngedeketin si Susi. Gilang ngedeketin si Susi. Gilang cuman coba diem gini, sambil akhirnya Gilang ngusap-ngusap lagi bahunya si Susi. Dan akhirnya Susi pun langsung lemes tidur. Sebenarnya apa sih yang terjadi gitu loh. Dan akhirnya Gilang cuma bilang, "Yaudahlah, gak usah dibahas Mbak, malam ini kita tidur aja," gitu. Dan gue lihat mukanya si Putri sama si Putra ini memang kayak merasa nggak enak gitu loh, kayak muka-muka, "Iya gue salah." Dan akhirnya malam itu kita sekitar jam 1-an baru bisa tidur, karena kondisinya akhirnya gue sama Gilang pun ngerokok dulu di luar gitu. Tapi Gilang lagi-lagi nggak mau cerita, ada apa sih lah, nggak mau cerita di situ. Akhirnya gue putusin buat tidur malam itu. Jam 5 pagi akhirnya gue kebangun tuh dengar suara-suara pendaki dari jalur Selo mau ke puncak. "Puncak yuk, puncak bentar lagi nih, puncak," gitu. Akhirnya gue kebangun di situ, dan Gilang ternyata udah bangun duluan di situ. Di situ gue keluar tenda, dan yang lain pun belum kebangun, cuman gue aja sama Gilang waktu pagi itu kebangun. Di situ akhirnya pelan-pelan gue tanya ke Gilang, "Lu kenapa sih Lang semalam marah-marah kayak gitu?" Dan asal kalian tahu, Gilang cuma bilang, "Putri sama Putra lagi mesum, Be. Makanya gue marah banget," gitu. Astagfirullahaladzim. Gue cuma bilang, "Beneran Lang?" Iya, gue juga di situ emosi sebenarnya. Emosi banget, tapi mau gimana lagi gitu loh. Karena kondisinya kita lagi di gunung, gue nggak mau marah-marah atau gimana. Ya udahlah, gue bilang ke Gilang, "Ya udahlah, nanti masalah kayak gini kita bahas di Jakarta aja," gitu. Ya udah Mbak. Gitu. Mulai agak ada matahari itu kisaran jam 6, jam setengah 7 akhirnya gue coba bangunin deh yang lain. Bangun gitu. Bangun akhirnya itu kisaran jam 7. Di situ kita cuman akhirnya masak mie itu 4 bungkus deh, seingat gue 4 bungkus. Kita masak mie itu kita makan buat berenam gitu loh. Akhirnya kita masak mie dengan persediaan sisa air 2 botol itu. Dan yang pasti sih memang udah dikit banget gitu loh, bakal nggak cukup nih gitu loh. Setelah makan gue bilang ke yang lain, "Ini air kayaknya nggak cukup deh sampai bawah, karena kita masih jauh nih buat ke base camp Selo gitu. Kayaknya nanti kita bakal minta nih ke pendaki lain," gue bilang gitu. "Ah ya udah Mbak, mau gimana lagi," gitu kata Gilang. Ya udahlah, akhirnya kita mutusin jam 9-an buat jalan lagi tuh. Kita setelah packing kita jalan lagi jam 9-an lagi. Jadi memang dari awal gue bilang kita pokoknya jangan sampai kesiangan gitu loh. Jadi kita biasain bangun pagi gitu. Dan akhirnya jam 9 kita udah packing, kita jalan lagi tuh. Dari bawah puncak yang ada gue bilang tadi ada dataran, kita jalan ke Sabana 2. Sampai Sabana 2 kita jalan. Dan di situ kondisinya memang padang sabana gitu. Jadi kita ngelewatin kayak ilalang rumput gitu. Kita jalan, akhirnya sampai Sabana 2, kita nyampe lagi di Sabana 1. Sampai Sabana 1 kita break gitu. Di break itu gue bilang, "Kalian mau minum gak?" gitu. "Nih air tinggal sebotol," gitu. Akhirnya kita minum sedikit-sedikit tuh, sedikit demi sedikit gitu. Kita jalan lagi tuh ke pos 3 gitu. Sampai pos 3 air udah habis, kita nggak punya air lagi gitu loh. Dan di situ pun si Putra coba izin ke pendaki lain buat minta air gitu. Jadi waktu itu dia nanya ke pendaki buat minta air gitu. "Mas, ada air nggak? Kalau ada air lebih
saya boleh dong minta. Akhirnya si pendaki itu baik banget, dia ngasih 1 botol aqua tapi yang sedang gitu. Yang sedang gitu, akhirnya kita dikasih. Gue bilang, itu buat cewek-ceweknya aja, gue bilang gitu. Kita jalan lagi tuh dari pos 3 ke pos 2. Kita jalan dan akhirnya ini yang gak diduga-duga gitu. Gue ketemu salah satu senior gue, si Bang John. Gue ketemu di situ, dia pertama kali nyapa gue, "Be," gitu. "Lah, lu Bang," gitu. "Lu naik sini juga Bang," gitu. "Iya Be," gitu. Akhirnya gue ngobrol-ngobrol dulu, "Sama siapa Be?" "Sama Gilang Bang," gitu. Kebetulan Bang John ini juga kenal Gilang gitu. Akhirnya teman-teman yang lain ngumpul di situ, kita ngobrol-ngobrol dulu dari situ. Dia nanya gimana kondisi di atas, gimana semuanya gitu. Ya gue bilang, "Alhamdulillah Bang, cuaca kita dikasih terang dan di puncak kita ada badai sebentar," gue bilang gitu. "Oh gitu Be," "Iya Bang," gitu. Akhirnya di situ Bang John bilang, "Kayaknya air lo kurang Be," gitu. "Iya Bang, kita air tinggal segini nih, gitu. Kita nggak ada air lagi." "Oh ya udah, nih bawa aja aqua gua gitu, minum gua." "Ah jangan Bang, lu kan mau muncak." "Nggak apa-apa Be, gue banyak kok bawa air," gitu. Dan di situ gue dikasih air kemasan botol itu 1,5 liter gitu, dan alhamdulillah banget gitu loh, karena di situ kondisi air kita tinggal dikit lagi, cuman aqua segini, itu pun udah mau habis gitu. Dan akhirnya di situ gue bilang ke Bang John, "Bang, yaudah Bang, ini gue lanjut lagi jalan." Itu kisaran jam 4-an lah gue sampai di pos 2 itu, jalur Selo. "Ya udah Be, hati-hati di jalan." "Lu juga Bang, hati-hati di jalan," gitu. Akhirnya gue jalan lagi tuh dari pos 2 ke pos 1. Kita sampailah di pos 1 yang hutan pinus-pinus gitu, mau ke jalur Selo. Itu kisaran udah mau maghrib. Kita jalan, akhirnya itu jam 5:30 kita sampailah base camp Selo. Di situ alhamdulillah kita semua aman sampai di base camp Selo, dan di situ kita makan dan kita istirahat lagi. Gue sama Gilang pun ngobrol-ngobrol lagi. "Lang, kita dari sini kemana nih?" Gitu. "Ya udah Be, terserah lu aja," gitu. Akhirnya gue punya usul di situ, "Ke kampung gue aja yuk di Jogja," gitu. "Oh yaudah, bilang aja sama anak-anak," gitu. Akhirnya kita ngumpul semuanya tuh berenam. Si Jambe bilang, opsi selanjutnya mau nggak ke kampungnya Jambe di Jogja gitu. "Oh ya udah," akhirnya semua setuju gitu. Akhirnya di situ kita nyewa mobil lagi buat ke Jogja gitu. Dan akhirnya kita liburan di Jogja. Setelah itu kita baru balik ke Jakarta. Begitu teman-teman cerita dari gua, pengalaman pribadi gua pendakian Merbabu tahun 2015. Buat teman-teman, pelajaran yang bisa diambil dari cerita gua barusan adalah ketika kalian naik gunung, bersikaplah sopan. Adab itu paling utama gitu, karena sama halnya ketika kita berkunjung ke rumah orang, itu sopan santun harus dijaga gitu. Jangan sampai kalian berbuat hal-hal yang tidak sopan, karena pasti penunggunya atau pemilik si tempat tersebut pasti bakal nggak senang banget gitu loh. Yang kedua adalah pelajaran yang bisa diambil adalah peralatan yang cukup. Jangan sampai ada hal-hal atau alat-alat yang ketinggalan saat naik gunung. Paling gitu aja teman-teman, cerita dari gua pada kesempatan kali ini. Baik teman-teman, jangan lupa subscribe dan komen buat ngobrol.com, dan terima kasih sekali lagi buat kritik dan sarannya buat ngobrol.com. Semoga ngobrol.com ke depannya semakin baik lagi. Baik, terima kasih, sampai di sini videonya. Stay tune terus di ngobrol.com.